Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Ria Marsanda Merisa dengan NPM 2351011009. Jadi hari ini aku akan membahas sekaligus meringkas materi mengenai mata kuliah manajemen merek. Nggak perlu lama-lama, langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai pengembangan sistem pengukuran dan pengolahan nilai merek atau brand equity management system. Jadi, sistem ini tuh digunakan perusahaan itu untuk mengukur, memantau, dan mengelola kekuatan merek secara berkelanjutan. Nah, dalam praktiknya itu banyak perusahaan itu perlu mengetahui nih apakah investasi pemasaran yang dilakukan itu benar-benar memberikan hasil. Oleh karena itu digunakan konsep ROMI atau Return on Marketing Investasi untuk mengukur efektivitas kegiatan pemasaran. Selain itu juga perusahaan juga melakukan brand audit di mana evaluasi menyeluruh terhadap kondisi mereknya. Nah, contoh yang sangat relevan itu kayak Kopi Kenangan ya. Kopi Kenangan itu kan sering secara rutin itu melakukan evaluasi terhadap persepsi konsumen mengenai kualitas produknya, pelayanan, harga, dan pengalaman pelanggan. Terus data tersebut itu digunakan untuk mengetahui apakah strategi mereka ini efektif. Jadi hasil evaluasinya kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar mereka itu tetap kuat, terus relevan, dan mampu bersaing dengan kompetitor mereka. Nah, selanjutnya mengenai measuring source of brand equity atau mengukur sumber nilai merek. Jadi pada materi ini tuh kita membahas bagaimana sih perusahaan itu mengukur sumber nilai merek atau brand equity itu dari sudut pandang konsumen. Jadi terdapat dua sumber utama brand equity, yaitu brand awareness dan brand image. Nah, brand awareness ini menunjukkan sejauh mana sih konsumen itu mengenali dan mengingat suatu merek, sedangkan brand image itu berkaitan dengan asosiasi, kesan, dan persepsi yang dimiliki konsumen terhadap merek tersebut. Jadi untuk mengukurnya, perusahaan itu menggunakan berbagai metode penelitian secara kualitatif. Perusahaan itu dapat melakukan seperti wawancara atau focus group discussion, sedangkan secara kuantitatif itu biasanya perusahaan itu dapat mengukur tingkat kesadaran merek itu melalui berupa loyalitasnya, terus kepuasannya, dan asosiasi merek melalui survei. Jadi hasil pengukuran ini tuh sangat penting nih karena membantu perusahaan itu memahami posisi mereknya di pasar, terus memperbaiki strategi pemasaran, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Contohnya itu kayak Nike ya. Jadi ketika kita mendengar nama Nike nih, banyak banget konsumen itu langsung mengasosiasikan dengan olahraga, terus kualitasnya juga tinggi, inovasi, dan slogan Just Do It-nya itu sangat tidak asing ya. Terus asosiasi positif tersebut ini menunjukkan bahwa Nike ini memiliki brand awareness dan brand image yang sangat kuat sehingga nilai mereknya juga itu tinggi. Nah, di sini juga ada mengenai measuring outcome of brand equity atau mengukur hasil nilai merek. Jadi pada materi ini kita membahas bagaimana sih mengukur hasil atau dampak dari brand equity terhadap kinerja perusahaan. Jika pada materi sebelumnya kan kita mengukur sumber nilai merek dari persepsi konsumen. Nah, sedangkan materi ini tuh fokusnya adalah mengukur hasil yang diberikan oleh merek. Jadi brand equity yang kuat itu dapat memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan loyalitas pelanggan, memungkinkan perusahaan itu menetapkan harga yang lebih tinggi, terus meningkatkan pangsa pasarnya juga. Untuk mengukur hasil brand equity sendiri itu perusahaan dapat melihat dari respon konsumen terhadap merek, terus kinerja produk di pasar, serta nilai finansial yang dihasilkan oleh merek tersebut. Terus mungkin ada beberapa metode yang sering digunakan adalah seperti comparative method, holistic method, dan brand valuation yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sih kontribusi merek terhadap perusahaan tersebut. Jadi dengan pengukuran ini biasanya perusahaan itu dapat mengetahui apakah merek yang dimiliki itu benar-benar memberikan nilai tambahan dan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Seperti Apple ya, dua smartphone yang spesifikasinya yang hampir sama dapat memiliki harga yang berbeda karena kekuatan mereknya. Banyak konsumen itu tetap memilih iPhone nih meskipun harganya itu lebih tinggi dibandingkan produk pesaing. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa brand equity Apple ini sangat kuat sehingga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, terus penjualannya, dan profit perusahaan juga. Baik, selanjutnya itu ada merancang dan menerapkan strategi arsitektur merek. Jadi pada materi ini tuh kita membahas strategi arsitektur
arsitektur merek, yaitu cara perusahaan itu mengatur dan mengelola hubungan antara berbagai merek produk dan subjek merek yang dimiliki. Tujuan utamanya adalah agar konsumen itu lebih mudah ya memahami setiap produk sekaligus memperkuat nilai merek perusahaan secara keseluruhan. Nah, arsitek merek ini itu yang baik itu membantu perusahaan mengelola portofolio merek secara efektif. Terus dengan arsitektur merek juga terdapat beberapa tingkat, mulai dari corporate brand, family brand, hingga sub brand. Jadi setiap tingkatan itu memiliki peran yang berbeda tapi saling mendukung. Jadi dengan strategi arsitektur merek yang tepat, perusahaan itu dapat menciptakan posisi yang jelas nih di benak konsumen, terus meningkatkan loyalitas terhadap pelanggan juga. Contohnya kayak Apple ya, struktur arsitektur merek Apple. Nah, Apple itu kan sebagai corporate brandnya, sedangkan iPhone itu sebagai family brand. Nah, kayak iPhone Pro, iPhone Air, iPhone Plus itu sebagai sub brandnya. Jadi dengan struktur tersebut itu konsumen itu dapat memahami bahwa semua produknya itu berasal dari Apple, tapi setiap variannya juga memiliki target pasar dan fitur yang berbeda. Oke, next sekarang mengenai memperkenalkan dan menamai produk baru serta perluasan merek atau sering disebut brand extension. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai brand extension atau perluasan merek. Jadi brand extension itu adalah strategi perusahaan yang menggunakan nama merek yang sudah dikenal untuk meluncurkan produk baru. Jadi strategi ini tuh dapat berupa line extension, yaitu penambahan variasi produk dalam kategori yang sama. Jadi maupun kategori extension ini yaitu masuk ke kategori produk yang berbeda. Nah, keuntungan dari brand extension ini adalah produk baru itu lebih cepat nih dikenal konsumen. Terus biaya promosinya juga lebih hemat dan tingkat kepercayaan konsumen juga lebih tinggi karena menggunakan merek yang sudah memiliki reputasi. Namun perusahaan juga harus berhati-hati karena jika produk baru itu gagal atau tidak sesuai dengan citra merek, hal ini tuh dapat merusak reputasi brand induk. Contohnya kayak Indomie ya, yang dimana menghadirkan berbagai varian rasa baru seperti rendang atau soto. Jadi strategi ini membantu perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam tanpa harus membangun merek baru dari awal. Terus selanjutnya ada mengenai materi di mana mengelola merek dari waktu ke waktu. Jadi materi ini tuh membahas pentingnya mengelola merek itu agar tetap kuat dan relevan dalam jangka panjang. Jadi merek yang sukses itu tidak hanya dibangun sekali, tetapi harus terus dijaga melalui konsistensi, terus inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi perusahaan juga harus nih siap menghadapi krisis merek ketika terjadi masalah. Respon yang cepat dan tulus itu sangat penting ya untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Selain itu juga perusahaan juga perlu nih melakukan revitalisasi merek melalui inovasi produk, terus meningkatkan citra merek dan penyesuaian strategi pemasaran agar tetap sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Contohnya kayak Harley Davidson yang pernah mengalami penurunan citra akibat masalah kualitas produk. Dengan memperbaiki kualitas, terus membangun komunitas pelanggan dan memperkuat identitas merek, Harley Davidson ini berhasil bangkit dan kembali menjadi salah satu merek sepeda motor paling kuat di dunia. Jadi kunci keberhasilan sebuah merek itu adalah menjaga konsistensi, terus berinovasi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, selanjutnya mengenai batas geografis dan segmen pasar. Jadi, pada materi ini kita membahas tentang batas geografis dan segmen pasar dalam strategi pemasaran. Jadi, setiap wilayah itu memiliki karakteristik konsumen yang itu berbeda, mulai dari budayanya, gaya hidup, hingga kebiasaan dalam membeli produk. Karena itu, perusahaan itu perlu nih melakukan segmentasi pasar agar segmen pasar itu menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, berdasarkan wilayah, pasar juga dapat dibedakan berdasarkan usia, budaya, dan gaya hidup. Contohnya ya kayak generasi milenial nih yang saat ini tuh menjadi target penting karena aktif menggunakan teknologi dalam media sosial. Dalam branding global biasanya tuh perusahaan juga perlu nih menjaga identitas mereknya agar tetap konsisten di berbagai negara. Namun perusahaan juga harus menyesuaikan produk dan promosi dengan budaya lokal agar mereka itu lebih mudah nih diterima konsumen. Contohnya kayak
Coca-Cola yang menggunakan strategi think global X lokal, yaitu mempertahankan merek itu tiap negara. Jadi kunci keberhasilan pemasaran global itu adalah konsistensi dan kemampuan beradaptasi. Oke guys, segitu aja pembahasan dan mengenai ringkasan materi manajemen merek. Semoga materi yang aku sampaikan itu sangat mudah dipahami oleh teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman semua. Sekian, terima kasih, bye bye, sampai jumpa kembali.